Lower Order Thinking Skills disusun oleh kelompok 1. Penyaji pertama Huba Saada, penyaji kedua Nur Amalia, penyaji ketiga Asrida Sigiro. Apa itu LOTS? Menurut Casper 2020, LOTS atau Lower Order Thinking Skill merupakan keterampilan berpikir fungsional di mana informasi diperoleh melalui mengcopy, meniru, membuild, mengikuti peraturan-peraturan dan pengarahan-pengarahan memorisasi, mengingat, memperoleh kembali informasi itu, mengetahui atau melakukan melalui menghafal, mengidentifikasi, dan mengkuantifikasikan sesuatu. Jadi, menurut Kennedy 2018, LOTS adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengingat, memahami, dan menerapkan sesuatu. Aspek-aspek yang terdapat pada Lower Order Thinking Skill menurut Bloom dalam Resevendi 1991, berpikir tingkat rendah meliputi 3 aspek. Yang pertama, dari ranah kognitif atau aspek pengetahuan, atau C1, pemahaman C2, dan penerapan C3. Pengetahuan berkenaan dengan hafalan dan ingatan, misalnya ingat tentang simbol, istilah, fakta, konsep, definisi, dalil, prosedur, pendekatan, dan metode. Pemahaman berhubungan dengan penugasan atau mengerti tentang sesuatu tetapi tahap pengertiannya masih rendah. Misalnya mengubah informasi ke dalam bentuk paralel yang lebih bermakna dan memberikan interpretasi. Penerapan atau aplikasi adalah kemampuan siswa menggunakan apa yang diperolehnya dalam situasi khusus yang baru dan konkret. Menurut Webb dan Cockburn 1993, memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan berpikir tingkat rendah yaitu meliputi operasi hitung sederhana, menerapkan rumus matematika secara langsung, mengikuti prosedur atau algoritma baku. Berpikir tingkat rendah adalah dasar dari keterampilan yang diperlukan untuk pindah ke pemikiran tingkat tinggi. Keterampilan yang diajarkan dalam sistem sekolah dan mencakup membaca dan menulis. Dalam pemikiran tingkat rendah, informasi itu tidak perlu diterapkan pada contoh kehidupan nyata, hanya perlu diingat dan sedikit dipahami. Kategori berpikir tingkat rendah menurut Anderson dan Caldwell yaitu berada pada kategori mengingat atau mengerti atau remembering. Kategori mengingat merupakan kategori di mana terjadi aktivitas numerik. Aktivitas menarik kembali pengetahuan yang relevan dari memori jangka panjang siswa. 2 proses kognitif yang berkaitan dengan mengingat adalah mengenali dan mengingat kembali atau recalling. Mengenali atau mengidentifikasi mencakup proses kognitif untuk menarik kembali informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang yang identik atau sama dengan informasi yang baru. Mengingat artinya menarik kembali informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang apabila ada petunjuk atau tanda yang untuk melakukan hal tersebut. Jenis pengetahuan yang relevan dengan kategori mengingat adalah pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif serta kombinasi yang mungkin dari jenis-jenis pengetahuan tersebut. Yang pertama, pengetahuan faktual merupakan pengetahuan yang berupa potongan-potongan informasi yang terpisah atau unsur dasar yang ada dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Ada 2 macam pengetahuan faktual, yaitu pengetahuan terminologi dan pengetahuan tentang bagian detail dan unsur-unsur. Pengetahuan terminologi mencakup pengetahuan tentang label atau simbol tertentu yang bersifat verbal maupun non-verbal. Contoh pengetahuan tentang terminologi adalah pengetahuan tentang alfabet, pengetahuan tentang istilah ilmiah, dan pengetahuan tentang simbol dalam peta. Pengetahuan tentang detail dan unsur mencakup pengetahuan tentang kejadian, orang, waktu,
dan informasi lain yang sifatnya sangat spesifik. Contoh, pengetahuan tentang bagian detail dan unsur-unsur, misalnya pengetahuan tentang nama, tempat, dan waktu kejadian, pengetahuan tentang produk suatu negara, dan pengetahuan tentang sumber informasi. Yang kedua adalah pengetahuan konseptual, merupakan pengetahuan yang menunjukkan saling keterkaitan antara unsur-unsur dasar dalam struktur yang lebih besar dan semuanya berfungsi bersama-sama. Pengetahuan konseptual mencakup skema, model pemikiran, dan teori, baik yang eksplisit maupun eksplisit. Ada 3 macam pengetahuan konseptual. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori, mencakup pengetahuan tentang kategori, kelas, bagian, atau susunan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu. Contoh pengetahuan ini adalah pengetahuan tentang bagian-bagian kalimat dan pengetahuan tentang pengelompokan tumbuhan atau hewan. Pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi mencakup abstraksi hasil observasi ke level yang tinggi, yaitu prinsip dan generalisasi. Prinsip dan generalisasi merupakan abstraksi dan sejumlah fakta, kejadian, dan saling keterkaitan antara sejumlah fakta. Contoh pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi adalah pengetahuan tentang seleksi alamiah dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip belajar. Selanjutnya adalah pengetahuan tentang teori, model, dan struktur, mencakup pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi yang saling keterkaitan antara keduanya yang menghasilkan kejelasan terhadap suatu fenomena yang kompleks. Contoh dari pengetahuan ini adalah pengetahuan tentang teori evolusi, pengetahuan tentang model DNA, dan pengetahuan tentang model atom. Yang ketiga adalah pengetahuan prosedural, merupakan pengetahuan tentang bagaimana mengerjakan sesuatu, baik yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus diikuti dan mengerjakan suatu hal tertentu. Ada 3 macam pengetahuan prosedural. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang keterampilan khusus yang berhubungan dengan satu bidang tertentu, dan pengetahuan algoritma yang mencakup pengetahuan tentang keterampilan khusus yang diperlukan untuk bekerja dalam suatu bidang ilmu dan tentang algoritma yang harus ditempuh untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua adalah pengetahuan tentang teknik dan metode yang berhubungan dengan bidang tertentu, yang mencakup pengetahuan hasil konsensus, perjanjian, atau aturan yang berlaku dalam disiplin ilmu tertentu. Contoh pengetahuan jenis ini misalnya pengetahuan tentang metode penelitian yang sesuai untuk permasalahan sosial dan pengetahuan tentang metode ilmiah. Ketiga, pengetahuan tentang kriteria untuk menentukan kapan suatu prosedur tepat untuk digunakan, yang mencakup tentang suatu teknik strategi atau metode yang harus digunakan. Contoh dari pengetahuan jenis ini adalah pengetahuan tentang kriteria untuk menentukan jenis-jenis tulisan, pengetahuan tentang kriteria pemilihan rumus yang tepat untuk memecahkan suatu masalah, dan pengetahuan memilih metode statistika yang sesuai dengan untuk mengolah data. 4 adalah pengetahuan metakognitif yang mencakup pengetahuan tentang kognisi secara umum dan pengetahuan tentang diri sendiri. Yang pertama adalah pengetahuan strategik, mencakup pengetahuan tentang strategi umum untuk belajar, berpikir, dan memecahkan masalah. Contoh pengetahuan strategi misalnya mengulang-ulang informasi merupakan salah satu cara untuk mengingat, dan pengetahuan tentang strategi perencanaan untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah pengetahuan tentang tugas kognitif, termasuk di dalamnya pengetahuan tentang konteks dan kondisi yang sesuai, mencakup pengetahuan tentang jenis operasi kognitif yang diperlukan untuk mengerjakan tugas tertentu, serta pemilihan strategi kognitif yang sesuai dalam situasi dan kondisi tertentu. Contoh pengetahuan jenis ini misalnya pengetahuan bahwa buku pengetahuan lebih sulit daripada buku populer, dan pengetahuan bahwa meringkas dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan. Selanjutnya adalah pengetahuan tentang diri sendiri, mencakup pengetahuan tentang kelemahan dan kemampuan diri sendiri dalam belajar. Salah satu syarat agar siswa dapat menjadi pembelajar yang mandiri adalah kemampuan untuk mengatasi kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Contoh pengetahuan jenis ini adalah pengetahuan bahwa seseorang yang ahli dalam bidang tertentu belum tentu ahli dalam bidang yang lain, dan pengetahuan tentang kemampuan yang dimiliki dalam mengerjakan suatu tugas. Adapun dampak negatif dari LOTS adalah yang pertama, berpikir fungsional saja, tidak mampu berpikir secara kompleks.
Yang kedua, lebih mementingkan urusan dan kepentingan fungsional saja, atau dalam dunia nyata sering disebut dengan memiliki ego yang sektoral. Yang ketiga, hanya menciptakan sumber manusia pembeo, atau kata istilah abis asal bapak ibu senang. Tidak memiliki kepercayaan diri karena tidak memahami konsep secara komprehensif sehingga tidak berkompetensi dalam pembuatan keputusan, tidak berani bertanggung jawab, dan tidak mandiri. Keempat, hanya menciptakan sumber daya manusia mekanistik, patuh secara kaku terhadap peraturan tanpa memiliki fleksibilitas menyesuaikan dengan fenomena dalam dunia nyata. Yang kelima, tidak mampu menciptakan sumber daya manusia yang kritis, kreatif, dan inovatif karena karakteristik sumber daya manusia unggul yang dibutuhkan dalam era industri 4.0 dan society 5.0. Nah, beberapa dampak negatif dalam pengembangan sumber daya manusia berdasarkan pembelajaran tingkat rendah atau yang sering kita dengar dengan LOTS dalam jangka panjang akan membuat sumber daya manusia itu semakin tertinggal dalam mengikuti perkembangan iptek maupun berbagai aspek yang modern pada saat ini. Adapun yang menjadi contoh-contoh soal lower order thinking skills atau yang sering kita sebut dengan LOTS adalah sebagai berikut. Untuk C1 mengetahui, beberapa contoh kami buat dalam bentuk pilihan berganda. Soal yang pertama, 7 tambah 5 sama dengan titik-titik. Pilihan yang A 10, B 12, C 11, D 13. Contoh yang kedua, 10 minus 2 sama dengan titik-titik. Pilihan yang A-nya 7, B 9, C 8, D 10. Lalu soal yang ketiga, 9 kali 5 sama dengan titik. A 40, B 50, C 45, atau D 55. Contoh soal yang keempat, 21 bagi 7 sama dengan titik-titik. Pilihan jawabannya A3, B5, C4, D6. Soal yang kelima, ini menyangkut dengan mengenai COVID-19. Virus corona atau COVID-19 yang menyerang manusia muncul di negara titik-titik pada awal tahun 2020. Pilihannya A Cina, B Italia, C Amerika, dan D Indonesia. Soal yang keenam, virus corona COVID-19 dibawa oleh hewan titik-titik dan menular kepada manusia. A. Burung, B. Ikan, C. Kelelawar, dan D. Harimau. Soal yang ketujuh, berdasarkan hasil penelitian dari National Institute of Allergy and Infection Disease, ukuran COVID-19 adalah A 120 hingga 160 manometer, B 140 hingga 180 manometer, C 160 hingga 200 nanometer, dan D 180 hingga 220 nanometer. C2 atau memahami. Nah, dalam hal ini siswa harus mengetahui apa yang diketahui pada soal dan harus memahami apa yang ditanyakan, dan harus mampu mengkoneksikan suatu hal yang diketahui pada soal dengan sesuatu hal yang akan ditanyakan. Oke, contoh soal yang pertama juga kami buat dalam bentuk pilihan berganda. Luas persegi panjang yang panjangnya 6 cm dan lebarnya 3 cm adalah, nah, siswa harus mengetahui panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, disingkat dengan apa? Misalnya panjang atau disingkat dengan P sama dengan 6 cm, lebarnya disingkat dengan L sama dengan 3 cm. Maka luas persegi panjang adalah, rumusnya adalah L sama dengan P kali L, sehingga L sama dengan 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi pada hal ini pilihan jawabannya A 16 cm persegi, B 20 cm persegi, C 18 cm persegi, dan D 20 cm persegi. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah C 18 cm persegi. Lalu contoh soal yang kedua, luas persegi yang panjang sisinya 8 cm adalah, nah, dalam hal ini diketahui sisi sama dengan 8 cm, maka rumus dari luas persegi adalah sisi kuadrat, sehingga 8 kuadrat sama dengan 64 cm persegi. Jadi pilihan jawabannya A 60 cm persegi,
B 68 cm persegi, C 64 cm persegi, dan D 72 cm persegi. Jadi jawabannya adalah C 64 cm persegi. Contoh yang ketiga adalah luas segitiga dengan tinggi 4 cm dan alas 2 cm adalah, nah dalam hal ini kan diketahui tingginya 4 cm dan alasnya 2 cm. Luas segitiga itu harus dipahami siswa dulu. Apa itu menjadi rumusnya? Ya, luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Jadi setengah kali 4 kali 2 sama dengan 4 cm persegi. Jadi pilihan jawabannya itu A 4 cm persegi, B 16 cm persegi, C 8 cm persegi, dan D 20 cm persegi. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah A 4 cm persegi. Contoh soal berikutnya, yang keempat, volume balok yang memiliki sisi 3 cm adalah, nah volume balok, volumenya itu adalah rumusnya V sama dengan sisi kubik. Berarti sisinya ada 3, sehingga 3 kubik adalah 27. Kita lihat pilihan jawaban 25 cm persegi, B 29 cm persegi, dan C 27 cm persegi, D 31 cm persegi. Jadi pilihan yang tepat adalah C 27 cm persegi. Nah, contoh berikutnya, perhatikan aktivitas-aktivitas di bawah ini. Yang pertama, mencuci tangan minimal 40-60 detik. B. Berjemur di bawah sinar matahari selama 15-30 menit. Yang ketiga, makan makanan dan minuman yang bergizi. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, memakai masker. Upaya untuk menjaga diri terhindar dari COVID-19 di rumah yang tepat terdapat pada nomor. Nah, di sini ada beberapa pilihan nomor dari yang pertama sampai yang kelima. Yang A, pilihannya adalah 1, 2, 3, 4. Yang B, 2, 3, 4, 5. Yang C, 1, 2, 4, 5. Dan yang D, 1, 3, 4, 5. Nah, maka pilihan jawabannya adalah B, 2, 3, 4, 5. C3 menerapkan. Nah, pada soal seperti ini tingkat kesukarannya lebih tinggi daripada sebelumnya. Biasanya soal ini bentuk soal terapan dalam bentuk cerita yang menyangkut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contoh yang pertama adalah ada beberapa ayam di peternakan. Jika terlihat ada 24 kaki, berapa ekor banyak ayam yang ada di peternakan? Karena kita tahu ada ayam itu memiliki 2 kaki, maka jika terlihat 24 kaki, maka 24 dibagi 2, yaitu ada 14 ayam. Pilihan jawabannya A 10 ayam, B 14 ayam, C 12 ayam, dan D 16 ayam. Jadi pilihan yang tepat adalah B 14 ayam. Contoh soal yang kedua, Abdul mempunyai 36 pensil seharga Rp1.550 tiap pensil dan 5 kalkulator seharga Rp32.500 tiap kalkulator. Berapa uang yang harus dibayar Abdul ke kasir? Nah, pastinya kita harus mengalihkan 36 pensil dikali dengan harganya dan 5 kalkulator dikalikan dengan harganya. Di situ ada pilihan jawaban. Yang A-nya Rp218.300, yang B-nya Rp222.300, yang C-nya Rp220.300, dan yang D Rp224.300. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Contoh soal berikutnya. Di gudang terdapat 124 peti telur. Lalu tiap peti berisi 45 butir telur. Jika telur tersebut dibagikan sama banyaknya ke 15 panti asuhan, berapa butir telur yang diterima oleh tiap panti asuhan? Nah, di sini pastinya kita mengalihkan 124 dikali 45, lalu kita bagikan ke 15 panti asuhan. Nah, pilihan jawabannya A 372 butir, yang B-nya 402 butir, yang C-nya 392 butir, dan yang D adalah 412 butir. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Berikutnya, Bu Badrun membeli gula pasir 6 kg, beras 25 kg, dan telur 4 kg. Nah, harga setiap 1 kg gula pasir Rp12.600, beras Rp8.200, telur Rp18.500. Bu Badrun membayar dengan 4 lembar uang 100 ribuan. Berapa uang kembalian Bu Badrun? Nah, pilihan jawabannya A Rp45.500, B Rp49.500, C Rp47.500, dan yang D Rp51.500. Yang pastinya kita akan mengalihkan setiap kiloan yang dibeli oleh Bu Badrun. Lalu
400.000 dikurang dari jumlah harga seluruhnya setelah dijumlahkan. Jadi jawabannya adalah yang A. Kesimpulan, Lotz lower order thinking skills adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengetahui, memahami, menerapkan sesuatu. Pengetahuan berkenaan dengan hafalan dan ingatan, misalnya ingatan tentang simbol, istilah, fakta, konsep, definisi, dalil, prosedur, pendekatan, dan metode. Yang kedua, pemahaman berhubungan dengan penugasan atau mengerti tentang sesuatu, tetapi tahan pengertiannya masih rendah. Misalnya, mengubah informasi ke dalam bentuk paralel yang lebih bermakna dan memberikan interpretasi. Yang ketiga, penerapan atau aplikasi adalah kemampuan siswa menggunakan apa yang diperolehnya dalam situasi khusus yang baru dan konkret. Dampak negatif dari pembelajaran tingkat rendah atau yang sering kita sebut Lotz, yaitu tidak mampu menciptakan sumber daya manusia yang kritis, kreatif, dan inovatif. Karena karakteristik sumber daya manusia yang unggul dibutuhkan dalam era industri 4.0 dan society 5.0 hanya dapat diciptakan melalui pembelajaran tingkat tinggi atau HOTS. Demikianlah presentasi dari kelompok 1 yang mengkaji tentang Lotz Lower Order Thinking Skills. Jika teman-teman ingin memberikan saran, kritik, ataupun pertanyaan, kami persilakan di dalam kolom komentar. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.